Oke, selamat pagi teman-teman. Thank you udah bisa join di Zoom webinar hari ini. Dan sebelumnya, saya sebagai perwakilan dari Ruang Sam meminta maaf karena memang belum bisa stream langsung di YouTube karena ada beberapa kendala teknis hari ini. Dan kita akan pakai Zoom ini terlebih dahulu, yang dimana nanti kita akan tetap upload ke YouTube. Oke, untuk suaranya teman-teman udah masuk? Oke, suara udah jelas ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum mendengar suara, mungkin ada problem dengan eh, join with speaker ya. Jadi teman-teman harus join with speaker dulu. Kemudian kalau memang masih belum bisa, mungkin kalian bisa relogin. Tapi ini udah 100 orang, kalau teman-teman out bisa-bisa nanti nggak bisa dapat slot untuk masuk ya. Oke, jadi setelah melewatin yang namanya window dressing, kemudian Januari effect, ya teman-teman, otomatis saya pernah bilang kalau memang di Januari effect dan window dressing, efeknya itu hanya sekitar sampai pertengahan Januari. Yang dimana ketika market sudah di peak level, dia pasti akan ada yang namanya reversal untuk yang namanya istirahat, teman-teman. Ya, market pasti akan ada yang namanya istirahat terlebih dahulu. Yang dimana hal tersebut biasa akan terjadi mendekati pergantian bulan, yaitu bulan Februari ini. Dan ternyata terjadi, teman-teman. Selain itu, kita juga menemukan adanya MACD divergence. Nah, teman-teman bisa cek penjelasan itu lebih lanjut kalau kalian masuk di YouTube Ruang Saham. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya Market Update Februari. Kita akan melihat apa sih apakah market itu lagi kekurangan sentimen positif, kemudian ISG rebound atau drop lagi, kemudian bagaimana dengan efek dari Indonesian GDP yang kita bisa katakan Indonesia masih resesi ya teman-teman. Oke, jadi kita next. Kita mulai dari sentimen global, di mana ini ada 3 negara maju, yang di mana China bisa dikatakan secara GDP dia adalah salah satu negara yang bisa dikatakan sudah oke, wait. Oke. Nah, China bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang paling cepat recovery karena memang bisa dikatakan dia udah kena duluan dan efek dari resesi dan lain-lainnya udah kena duluan juga, dan saat ini bisa dikatakan dia adalah salah satu negara yang paling cepat recovery dari masa pandemi. Tetapi di balik dari kecepatan recovery tersebut, tentunya ada sesuatu yang tidak merata, teman-teman, yaitu tren obligasi korporasi gagal bayar di beberapa wilayah meningkat dan menandakan jika pemulihan belum merata. Kemudian di Jepang, kita bisa melihat indeks Nikkei mencapai titik tertingginya selama 30 tahun. Dan itu bisa dikatakan good news banget, karena meskipun tahun lalu bisa dikatakan sebagai tahun yang cukup unik karena adanya pandemi, ya jadi banyak ekonomi yang memang drop, dan akhirnya pasar saham hampir seluruh di global juga ikutan drop, dan saat-saat inilah yang menunjukkan bahwa investor sudah mulai optimis dengan adanya pemulihan ekonomi, dan di sana baru kita mulai masuk di pasar saham. Dan teman-teman juga pasti banyak merasakan di Indonesia jumlah dari investor terus meningkat setiap harinya, dan itu good news banget untuk pasar modal Indonesia ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah US. Nah, pasar saham US bisa dikatakan terakhir sempat drop, kemudian berhasil rebound lagi. Ya, dan di sana kita melihat bahwa US stock market saat ini memang lagi yang namanya, kita bisa bilang akhir Januari, mereka masih menunggu yang namanya earnings. Dan di mana banyak investor akan lebih baik menunggu. Ya, mereka lebih baik hold cash dulu, ataupun hold yang ada di portofolio dulu,
menunggu hasil dari laporan keuangan emiten-emiten tersebut. Gitu. Nah, selagi itu adanya keputusan terhadap paket stimulus dari Joe Biden yang juga masih dipending, teman-teman. Masih dipending, dan itu juga mempengaruhi emerging market seperti kita. Nah, yang dimana ketika kita tahu ketika Joe Biden udah menang dan menjadi presiden, di sana ada satu catatan dia adalah untuk mengeluarkan paket stimulus lagi yang cukup besar. Dan ketika stimulus itu cair, bisa saja bisa dikatakan good news buat emerging market dan good news juga buat US sebenarnya. Nah, saat ini US masih menunggu keputusan terhadap paket stimulus itu. Kemudian ini adalah manufacturing PMI, di mana kita bisa menilai keadaan ekonomi dari US itu seperti apa, kita bisa cek dari manufacturing PMI ini. Dan kita bisa lihat sebenarnya, meskipun secara GDP, US bisa dikatakan melambat, ya, proses recovery-nya mulai melambat, tetapi secara manufacturing PMI bisa dikatakan mereka udah mulai beroperasi banyak. Bahkan saat ini angkanya udah bahkan melebihi tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pasar market ya, pasar ekonomi dari mereka juga udah mulai bergerak. Kemudian ini ada GDP, ya teman. Kolom pertama ini ada GDP. Kita bisa lihat kalau secara kuartal on kuartal memang United States masih ada perlambatan, ya masih ada perlambatan, dan China masih terus naik, teman-teman. Dan ini good news banget buat negara maju seperti China. Nah, yang kemudian ada Dow Jones, teman-teman. Nah, Dow Jones di sini kita bisa lihat di sini Dow Jones masih dalam tren yang cukup positif, ya teman-teman. Dow Jones masih dalam tren yang cukup positif dengan target terdekat, ya, dengan target terdekat secara teknikal Dow Jones masih bisa naik ke area 32.708. Saat ini di 31.148, teman-teman. Kalau memang pemulihan dari recovery ini masih terus terjadi, bukan tidak mungkin bahwa Dow Jones akan kembali naik ke area 375, teman-teman. Nah, ini merupakan angka yang cukup baik dengan teknikalnya, di mana Dow Jones sudah breaking high lagi, dan jika memang Dow Jones bisa naik lagi pada perdagangan besok Senin, maka tidak menutup kemungkinan Dow Jones akan cepat naik ke area 32.708. Nah, yang agak menjadi pertimbangan, ya, yang agak menjadi pertimbangan itu sebenarnya adalah kalau teman-teman tahu di 6 bulan lalu, 4 sampai 6 bulan lalu, kita tahu bahwa IHSG itu dengan Dow Jones bisa dibilang korelasinya cukup tinggi. Jadi ketika Dow Jones hijau, IHSG bisa cenderung lebih hijau. Ketika Dow Jones merah, IHSG bisa cenderung lebih merah. Tetapi melihat setelah efek dari window dressing dan January effect, bisa dibilang korelasi dari Dow Jones dan IHSG itu menurun, teman-teman. Nah, di sana menurun. Kemudian gold. Nah, untuk saham gold, teman-teman pasti tahu di sana ada saham PSAB dengan MDKA. Itu adalah dua saham gold yang bisa dikatakan paling merespon dengan indeks gold. Ya, kalau dari saya pribadi, MDKA lebih merespon gold, teman-teman. Kalau saat ini kita bisa bilang gold dalam posisi yang cenderung sideways, tapi turun, teman-teman. Dan dia udah mendekati area yang namanya area support, ya. Ini area support. Nah, kalau misalnya memang berhasil, ada potensi dia mantul lagi ke atas. Tapi kalau dia turun, lebih baik teman-teman harus hindarin dulu sampai yang namanya paket stimulus dari Joe Biden itu bisa kembali cair. Di sanalah baru ada yang namanya USD akan kembali melemah dan gold akan kembali naik, teman-teman. Nah, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan dari gold. Overall saat ini lebih baik wait and see dulu. Ya, kalau dari saya sendiri sih lebih baik wait and see dulu untuk di saham gold. Kemudian kita ada oil, yang dimana menjadi salah satu favorit, ya. Nah, jadi tim Faksam cukup memantau yang namanya saham oil. Terakhir kita ada sempat masuk di ELSA, kemudian melihat market yang belum stabil, akhirnya kita taking profit dulu.
ya teman-teman. Tapi overall Elsa kalau masih mendekati di area support, teman-teman masih boleh koleksi sambil melihat oil yang terus-menerus masih bisa naik. Nah, target dari oil sendiri area saat ini masih bisa ke area kotak kuning di area atas 60, teman-teman. Tapi bisa dikatakan suatu kenaikan yang normal, ya. Saya selalu katakan ketika suatu saham yang naiknya normal, pasti ada turunnya, teman-teman. Dan sesuatu yang turun pasti akan ada naiknya. Melihat keadaan dari oil saat ini, bisa jadi dia masih akan kembali turun sedikit. Nah, di sini teman-teman jangan panik selama dia belum bikin yang namanya lower low, ya. Selama itu masih yang namanya higher low, it's okay. Nah, baru ada potensi dia kembali naik. Ya, potensi dari indeks oil itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek beberapa emiten yang saya rasa akan berhubungan erat dengan oil, itu adalah ELSA dan MEDC. Ya, ada dua emiten itu. Kemudian batu bara. Nah, untuk coal bisa dikatakan dalam seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir banyak diperbincangkan. Melihat 2 minggu terakhir kita tahu coal kembali naik di area di atas 85, tetapi saham-saham batubara di Indonesia malah terjun. Dan itu juga terjadi di beberapa klien dari saham ya. Kenapa kok saham indeks coal naik, saham batubara masih terjun? Dan akhirnya bisa dikatakan coal udah mencapai last peak ya di sini, dan akhirnya akan melakukan penurunan terlebih dahulu. Good news-nya adalah dia bertahan di support ini, dan ada potensi masih akan kembali naik, teman-teman. Nah, untuk saham coal sendiri sebenarnya saat ini bisa dikatakan lagi di masa-masa oversold. Lagi di masa-masa oversold. Dan nanti saya akan tunjukkan salah satu emiten dari coal yang cukup menarik. Nah, overall untuk coal saat ini dia masih akan berada di rentang antara di rentang ini atau memang masih akan kembali tes resisten di last high-nya, teman-teman. Itu untuk saham coal. Kemudian yang kita tidak bisa lupakan yaitu nikel. Nah, nikel bisa dikatakan trennya secara teknikal positif banget. Teman-teman bisa lihat ini rapi banget kenaikannya, ya. Kenaikannya cukup rapi dari nikel. Jadi bukan tidak mungkin bahwa nikel masih akan kembali naik. Nah, ini untuk nikel. Dan kita tahu untuk sentimen nikel pun di Indonesia bisa dikatakan cukup kencang melihat adanya kerjasama dari pemerintah untuk meng-approach perusahaan Tesla, dan di mana kita bisa tahu Indonesia terus-menerus menggenjot yang namanya dari hulu sampai hilir mengenai mobil listrik, kemudian dengan produk-produknya ya teman-teman. Gitu. Jadi good news banget kalau teman-teman masih harus perhatikan yang namanya nikel. Selain itu juga beberapa emiten seperti Antam, mereka juga sedang melakukan proses dalam pembangunan pabrik untuk baterai, dan itu juga merupakan good news untuk nikel di Indonesia, teman-teman. Kemudian untuk GDP Growth and Recovery Forecast, lalu sempat saya tunjukkan, yang dimana kita tahu ini source-nya dari S&P Global Economics, jadi memang masih predik ya teman-teman, tapi memang biasanya jarang miss. Kemudian sentimen nasional. Untuk sentimen nasional, kita ada beberapa poin yang harus kita perhatikan adalah angka COVID-19 terus meningkat. Ya teman-teman, angka COVID-19 terus meningkat, dan saya cukup mendengar ada beberapa kota sudah melakukan yang namanya lockdown weekend. Ya teman-teman. Dan di sini, jika memang angka COVID terus meningkat, bukan berarti Jakarta nggak bisa lockdown ya. Dan teman-teman harus cukup hati-hati dengan itu. Ketika ada yang namanya PSBB ada yang namanya lockdown, otomatis akan adanya terjadi panic selling lagi, teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman masih harus perhatikan yang namanya angka COVID ini. Kemudian, yang kedua adalah GDP kuartal 4 2020 kita masih resesi. Ya, teman-teman. GDP kuartal 4 ini kita masih resesi, dan melihat kuartal 4 yang lalu memang kita bisa lihat Oktober itu sempat naik, dan tetapi mulai bulan November Desember
masyarakat mulai kembali tidak terlalu banyak yang namanya expense. Ya, mungkin karena memang waktu memasuki bulan Desember, kita tahu COVID-19 juga udah mulai naik terus-menerus lagi. Nah, melihat di kuartal 1 2021 ini, bisa jadi Indonesia masih dikatakan nanti akan tetap resesi. Yang dimana kita tahu di Januari hingga Februari ini, kita masih melakukan yang namanya PSBB ya. Kita masih melakukan yang PSBB yang lebih ketat. Nah, dan itu pasti akan cukup mengganggu dengan yang namanya penjualan dan daya beli masyarakat, semuanya akan tertahan, teman-teman. Jadi, kita bisa bilang, sebenarnya tren yang positif dengan pemulihan ekonomi yang bertahap, sehingga tidak ada yang namanya bubble di nanti, tetapi memang kita akan recovery lebih lambat. Kemudian secara manufaktur kita bisa lihat sebenarnya good banget ya, mengikuti US stocks yang dimana manufacturing PMI-nya naik. Di sini Indonesia juga bisa dibilang lagi recover, dan ini bulan November, Desember, dan ini Januari ya teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang secara manufacturing cukup bagus. Kemudian yang keempat adalah efek Omnibus Law yang mendukung perekonomian 2021. Ini masih menjadi salah satu sentimen dan salah satu yang bisa media angkat nantinya. Ya, Omnibus Law dan Sovereign Wealth Fund. Ini adalah dua yang akan suatu media angkat. Yang dimana kalau kita tahu vaksinisasi itu udah berjalan gitu, dan efek Omnibus Law dan SWF inilah yang masih belum jalan, dan ini yang nanti akan media kembali angkat ya ketika market udah benar-benar drop ya. Jadi ini yang akan media angkat. Kemudian yang terakhir adalah anggaran PEN kembali meningkat, dan itu good news banget ya. Oke, kita lanjut. Indonesia Manufacturing PMI kita bisa lihat trennya cukup baik ya, jadi masih kembali naik. Overall, kalau kita mau menilai yang namanya PMI, yang penting adalah nilainya di atas 50, teman-teman. Ini adalah syaratnya, yang penting nilainya di atas 50 itu udah good banget. Kemudian secara currency, kita bisa dibilang kalau kita bandingin dengan USD yang lagi melemah, currency Indonesia bisa jadi good news, dia bisa naik. Kemudian stock market, ini lagi berusaha ya, ini lagi berusaha. Government bonds tentunya pasti akan lebih menarik karena nilai suku bunga yang masih ditahan. Ya, karena nilai suku bunga yang masih ditahan membuat government bonds akan terlihat lebih menarik, teman-teman. Kemudian GDP growth kita bisa dibilang lagi recovery, ya, lagi recovery. Tetapi memang secara annual, nah kita masih di posisi negatif. Tapi kalau memang bisa bertahap untuk recovery, itu akan lebih baik. Dan yang terakhir adalah unemployment rate yang cukup tinggi. Ya, ini harus diperhatikan juga. Kita lanjut, ini adalah Indonesia coronavirus case yang dimana sampai hari ini masih terus-menerus naik, teman-teman. Dan kita masuk di data historical dari bulan Februari. Kita bisa lihat Desember selalu hijau, November selalu merah ya. Tetapi teman-teman harus perhatikan adalah ketika suatu market itu udah oversold, seperti di bulan November kemarin, otomatis akan didukung oleh reversal, ya, yaitu di bulan Desember. Dan di bulan Desember dan Januari bisa dikatakan market udah kembali euforia, udah happy lagi, dan saya selalu katakan sesuatu market yang sehat adalah market yang udah naik pasti ada turunnya. Kalian harus hati-hati di bulan Februari ini, ya. Bulan Februari ini bisa dikatakan merahnya lebih banyak ya, merahnya lebih banyak dari bulan Januari. Ya, jadi ada potensi market bisa yang namanya reversal untuk istirahat di bulan Februari. Itu teman-teman harus hati-hati. Tetapi memasuki bulan Maret biasanya dia akan ngegas lagi, teman-teman. Ya, dia akan ngegas lagi, reversal kembali di 2 bulan ini. Nah, April dan Mei akan menjadi yang namanya bulan-bulan yang cukup susah ya, bulan-bulan yang cukup susah melihat
Mei menjadi biasanya para investor, kemudian aset manajemen, dan mereka akan melakukan aksi taking profit. Ya, di sanalah teman-teman harus perhatikan. Jadi di bulan Februari ini memang masih ada potensi kemungkinan hijau, ya, tetapi memang kita harus cukup berhati-hati juga. Melihat dari tahun 2018, 2019, market udah cenderung lebih merah. Dan 2020 kita bisa bilang ini karena efek dari pandemi. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan IISG? Nah, kalau buat teman-teman yang udah join di Hong Saham Priority Channel, ya buat teman-teman yang udah join di Hong Saham Priority Channel, saya udah sharingkan ini sejak 3 Februari, yang dimana kita masih mengacu pada yang namanya mapping chart dari IISG ini. Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan adalah IISG secara tren, kita lihat secara tren jangka besar, ya teman-teman, dia masih yang namanya uptrend, ya dibuktikan dengan garis ini, ya dia masih yang namanya uptrend. Oke, dia masih yang namanya uptrend. Kemudian kalian harus perhatikan yang namanya ini garis horizontal di sini akan menjadi yang namanya support. Ya, memang kita bisa bilang setelah close gap, area ini akan menjadi support, dan ini akan menjadi resisten, teman-teman. Jadi, IISG saat ini lagi berada di area kotak ini dengan minor support. Ya. Minor support itu bisa dikatakan support yang lebih lemah, ya, bukan strong. Kalau strong seperti yang ini bisa dikatakan strong support. Kalau yang ini yang minor support, garis hijau ya, teman-teman. Hijau agak toska ini. Nah, selama IISG masih bisa bertahan di atas area ini, bisa dikatakan IISG itu masih punya potensi untuk yang namanya testing resistance ke sini. Ya, IISG masih akan ada potensi dia akan testing resistance ke 6.200. Dan itu udah kita bisa lihat dalam 1 minggu ini belum tersentuh di area 6.200, teman-teman. Tetapi ketika dia udah bisa testing di area 6.200, maka teman-teman harus siap, ya, teman-teman harus siap apakah dia akan kembali naik mengikuti chart ini ke area 6.300 atau sebaliknya dia akan langsung terjun ke area bawah lagi. Itu yang teman-teman harus perhatikan dari IISG. Overall, kita dari tim masih belum all in 100% di portofolio, ya teman-teman. Kita masih menyisakan cash, melihat untuk berjaga-jaga terhadap market. Oke, kemudian setelah kita bahas IISG, kita akan masuk di beberapa emiten yang menurut tim cukup menarik buat teman-teman pantau. Nah, dari 9 sektor, sebenarnya kita bisa bilang BI udah mengganti peraturan dari 9 sektor menjadi 12 sektor. Dan Indonesia, good news-nya, punya sektor teknologi, teman-teman. Nah, tetapi saya masih pakai data yang lama. Jadi dari 9 sektor, ada satu sektor yang masih paling menonjol, ya, yaitu sektor basic industry. Ya, sektor basic industry. Emitennya apa aja di basic industry? Jadi kita bisa bilang, nah basic industry itu ada Java, Cepin, kemudian ada SMGR, ya. Jadi ada perusahaan poultry, ya, perusahaan ayam, ada perusahaan semen, ada perusahaan beton juga, kemudian masuk di baja, itu juga masuk, teman-teman. Kemudian, nah jadi itu yang masuk di basic industry. Bagaimana dengan 8 sektor lainnya? 8 sektor lainnya bisa dikatakan sektor trade, ya, sektor trading itu juga cukup baik. Tapi memang saat ini lagi mau testing resisten lagi. Dan selain itu, ketujuh lainnya bisa dikatakan masih di posisi sideways, teman-teman. Jadi sektor finance, property, agriculture, consumer, nah mereka masih dikatakan semuanya lagi yang namanya sideways. Nah, agriculture kita masih harus pantau ya, teman-teman, karena ada potensi kenaikan dari harga CPO lagi. Dan itu akan jadi good news untuk emiten-emiten yang bergerak di agriculture dan sektor CPO.
Nah, tadi saya sempat katakan emiten semen, yang dimana teman-teman bisa lirik. Yang pertama itu ada SMBR. Ya. SMBR bisa dikatakan dia lagi ada posisi gap di area atas ini. Ya, jadi bisa kita lihat area 1000-an, teman-teman. Dan saat ini area kotak biru sudah menjadi yang namanya strong support. Ya. Oke, disclaimer ya teman-teman. Ini bukan rekomendasi, tapi teman-teman bisa yang lakukan analisa ulang. Ya, teman-teman harus lakukan analisa ulang. Jadi ini teman-teman, ini bukan rekomendasi, ini hanya pandangan dari tim Pang Saham aja. Ya. Kemudian kita bisa lihat, kita lanjut ya, SMBR sudah membentuk yang namanya stopping volume, yang dimana akhirnya terbentuk suatu yang namanya suatu base kuat untuk SMBR. SMBR bisa dikatakan emiten yang lebih second liner, jadi pergerakannya akan cukup kencang. Buat teman-teman yang tidak terlalu suka dengan pergerakan yang terlalu kencang, lebih baik kalian jangan masuk di emiten ini. Masih ada pilihan INTP dan SMGR yang lebih stabil, teman-teman. Nah, yang menariknya lagi dari semen adalah teman-teman nggak boleh lupain ya, ketika adanya pembangunan, ketika kita pemerintah udah melaksanakan pembangunan, semen itu bisa dikatakan bahan baku utama, teman-teman ya. Jadi mau yang bangun Wika, mau yang bangun PTPP, mereka pasti juga akan butuh semen. Nah, dan perusahaan-perusahaan semen SMGR, SMCB, INTP, SMGR. Nah, 4 emiten ini yang akan ikut terdongkrak. Oke, selain itu tadi saya juga sempat sebut perusahaan poultry atau ayam. Di sini saya pakai CPIN, yang dimana memang kita bisa bilang Cepin saat ini berada di area support. Ya, ini adalah area support dari Cepin. Manfaatkan jika memang bisa buy di area kotak ini. Kemudian yang ketiga adalah agriculture. Ya, teman-teman harus perhatikan ada salah satu emiten yang cukup menarik di sini yaitu SSMS, teman-teman. SSMS yang dimana pasti teman-teman jarang dengar ya, karena biasanya perusahaan CPO itu orang-orang lebih mendengar yang namanya Ali, LSIP, ya itu yang lebih terkenal, dan SSMS ini yang saat ini menurut tim Walsam yang akan cukup menarik, teman-teman. Posisi saat ini sudah rebound dari area support dan masih ada potensi untuk bisa naik ke area 1280. Disclaimer ya, masih saya ingatkan disclaimer, ini bukan rekomendasi. Jadi kalian bisa yang namanya bikin trading plan sendiri dan analisa sendiri ya. Ini jika CPO kembali menguat, bisa dikatakan SSMS yang akan ikutan naik lagi. Oke, yang keempat, perusahaan batubara yang saat ini masih di area strong support, yaitu Adaro Energy atau Adro. Adro bisa dikatakan salah satu emiten dengan market cap paling besar ya, market cap paling besar untuk sektor batubara, teman-teman. Jadi kalau misalnya di CPO yang paling besar Ali, nah kalau di batubara itu Adro. Posisi saat ini masih di support, teman-teman. Masih di support dan hopefully ini akan menjadi reversal. Oke, hopefully ini akan menjadi reversal dan pasti Adro akan kembali yang namanya setidaknya akan naik ke area ini, teman-teman. Ya, setengah dari penurunan yang lalu. Nah, hopefully Adro ada reversal, melihat beberapa emiten batubara udah mulai hijau ya. Tapi Adro masih bisa dibilang ketinggalan dan itu sudah biasa. Ketika teman-teman lihat waktu di bulan November, Desember, euforia di saham Doit, Indi udah terbang. Nah, Adro masih diem-diem aja. Nah, ketika Doit Indi udah stop, nah baru Adro PTBA yang mulai perform, teman-teman. Jadi biasa banget memang kalau Adro itu ketinggalan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu Kalbe Pharma, teman-teman. Ini salah satu emiten yang saya bocorkan ya, saya bocorkan adalah tim kita terus-menerus koleksi selama di area kotak biru. Ya, jadi posisi memang kita lagi floating profit dan kita koleksi terus-menerus saat di area kotak biru. Kenapa sih kok
masih koleksi saham farmasi. Nah, kita bicara di mana ini adalah saham farmasi yang cukup sehat ya teman-teman. Ini adalah saham farmasi yang sehat. Nah, buat teman-teman yang ada trauma karena KAEF, INAF, IRA, PIVA, HIL dan lain-lain, nah itu teman-teman harus move on ya. Karena memang emiten-emiten itu bisa dibilang emiten gorengan banget ya. Kapan mau naik? Kalau kalian sekarang konsultasi dengan saya, kapan sih KAEF mau naik? Nah, saya masih bisa memberikan sedikit pandangan, tetapi nggak bisa benar-benar confirm 100% dia oke, dia akan ke sini, dia akan ke sini. Karena memang beberapa emiten itu yang udah yang namanya menggerakkan itu BD ya, itu BD. Nah, Kalbe Farma adalah salah satu emiten farmasi yang dikatakan paling sehat, bahkan kita tahu secara kinerja keuangan masih konsisten naik, dan area kotak biru ini bisa dikatakan sebagai strong base, teman-teman. Dia udah sideways panjang banget di area ini, dan area ini akan menjadi yang namanya strong base untuk Kalbe Farma. Target untuk Kalbe Farma di mana? Nah, dari tim pribadi, target Kalbe Farma adalah dia akan kembali tes resisten di area 1.700. Kalau memang masih kuat, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke 1920, teman-teman. Kalau misalnya trennya masih positif, ya tren masih positif tanpa adanya goreng-menggoreng yang terlalu berlebihan seperti di yang lalu ini, ya ini bisa dikatakan terlalu berlebihan nih. Ini yang merusak chart sebenarnya. Nah, maka masih ada positif, dia bisa ke yang namanya 2200. Ini untuk Kalbe Farma. Kemudian kita lanjut. Oh, oke, ini yang terakhir, TOWR, yang dimana salah satu emiten yang akan didukung oleh adanya infrastruktur, kemudian didukung oleh telekomunikasi yang terus-menerus harus upgrade, ya saat ini lagi bersaing ke 5G, tetapi seluruh provider itu tentu yang butuh yang namanya tower, teman-teman. Ya, jadi tower ini teman-teman juga harus perhatikan. Saat ini masih ada potensi akan kembali testing resisten ke area sini ya, teman-teman. Ke area 1100. Ini untuk tower. Hopefully kalau memang masih kuat ke 1200 bisa menjadi good news karena kita tahu tebik udah lagi naik-naik terus dan TOWR biasanya akan benchmarking dengan tebik gitu, dan TOWR saat ini bisa dikatakan lebih ketinggalan. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ini. Oke, jadi saya ingatkan lagi ya, untuk yang ketiga kalinya, disclaimer. Jadi semua itu bukan rekomendasi, bukan pom-pom. Teman-teman harus analisa ulang. Kalau memang tidak sesuai dengan analisa teman-teman, jangan masuk. Teman-teman, jangan masuk. Ya, jadi teman-teman harus yang namanya analisa ulang ya. Kemudian, nah, ini beberapa portofolio dari bank saham, beberapa bulan ini bisa kita katakan hard week ya buat teman-teman investor dan trader, tapi kita masih bisa perform dengan saham Link. Kita rekom tanggal 29 Januari, buy on support, dan masih naik, teman-teman. Kemudian kita juga ada BMRI, di saat semua banking lagi down, BMRI bisa perform. Kemudian, nah kita bisa lihat chartnya di sini. Kita buy on support waktu itu, ya jadi kita waktu itu buy on support, dan akhirnya sell benar-benar di peak. Ini untuk BMRI. Masih ada era, bisa dikatakan cuma copet cepat. Ya, kita bisa dikatakan cuma copet cepat. Tetapi overall, good news banget. Kita akhirnya bisa jual di pucuk. Ya, masuk di 2.900, akhirnya kita langsung jualan, teman-teman. Hati-hati, ya, hati-hati. Ini kita bisa dikatakan udah mulai banyak shadow. Kalau memang volume nggak ada confirm, ya, nggak ada confirm lagi, teman-teman harus hati-hati dengan adanya reversal untuk saham ERA. Kemudian ada Pegas, kita cuma scalping dan momentum buy di mana kita udah memprediksi bahwa waktu itu IHSG hari Senin pasti akan dibanting, kemudian baru dinaikkan. Jadi kita udah siap-siap di pagi hari, ya kita udah siap-siap di pagi hari Senin ya, ini Senin, untuk scalping di Pegas, teman-teman.
Dan sebenarnya banyak lagi, ya teman-teman bisa cek kinerja dari ruang saham, itu langsung di Telegram kita, dan teman-teman bisa temukan ini di setiap akhir bulan atau awal bulan. Ya, ini adalah bulan November, kita masih punya win rate 81%, kemudian Desember kita punya win rate masih 83%, ya. Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang baru kenal dengan ruang saham, ya, kita punya dua bagian, yaitu investing dan trading, teman-teman. Nah, untuk trading sendiri, sebenarnya saya lebih in charge juga untuk dalam melakukan rekomendasi. Dan kita bisa lihat di sini, apa sih yang bedain ruang saham trading dengan grup-grup trading yang lain adalah persentase profit, teman-teman. Kita bisa lihat, di sini ruang saham bisa mencari emiten-emiten yang bisa kasih profit lebih dari yang namanya 3%. Ya. 3% itu jarang banget di tempat kita, karena memang ini akan jauh lebih efektif untuk trading, teman-teman. Beberapa mungkin menyebut ini sebagai investing, ya beberapa masih menyebut ini sebagai investing, tapi overall saya masih katakan kita lebih ke swing trading, teman-teman. Ya, masih masuk di swing trading. Nah, teman, itu yang akan membedakan ruang saham dengan grup-grup trading yang lain. Jadi kita nggak cari yang namanya profit 1-3% kita cabut gitu. No. Kenapa? Yang pertama terlalu capek, yang kedua menyita waktu, dan yang ketiga bisa saja kalian nggak sempat. Ya. Nah, di bulan ini kita bisa lihat nih, ada RU 21%, MNCN 31%, Pegas, Sril 20%. Kemudian untuk rate yang loss-nya kita bisa lihat cuma 0,35%. Nah, ini untuk cut loss-nya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan, ini yang akan membedakan ruang saham dengan grup trading lainnya. Desember kita masih bisa pertahankan win rate kita di 83%, but tidak di Januari. Januari kita win rate kita turun di 76%, melihat market yang kita tahu IHSG ARB 7 hari. Bukan ARB ya, kita bisa bilang IHSG drop itu udah 7 hari. Tapi kita masih bisa perform dengan win rate 76%. FYI, Oktober kita masih di atas 80% juga. FYI, kita di Oktober masih di atas 80%. Dan teman-teman bisa dapetin ini semua di Telegram, dan kita pasti share. Ya. Kita pasti share ini di akhir tahun. Kita pasti share ini di akhir bulan atau awal bulan. Ya. Dan teman-teman bisa cek ini, bahwa kita tetap ada yang namanya loss, ya. Kita nggak bisa jamin kalian harus masuk di kita dan kita akan selalu kasih profit, teman-teman, ya. Pasti tetap ada yang namanya loss, namanya trader, namanya investor, pasti ada yang namanya loss. Jadi buat teman-teman yang posisinya masih lebih banyak minus, don't worry, kalian harus perhatikan kembali apa yang salah gitu. Apakah dari trading plan kalian atau cara analisa kalian yang salah. Nah, kalian harus perhatikan itu, ya. Apa yang salah dan kalian perbaikin dari sana gitu. Nah, jadi don't worry dengan kondisi dari ruang saham yang punya tim pun, kita juga masih yang namanya kesalahan-kesalahan seperti cut loss ini, dan kita tetap akan belajar lebih banyak lagi pastinya, teman-teman, ya. Nah, seperti bulan-bulan sebelumnya kita tahu, nah Desember juga pasti ada cut loss, nah November juga ada cut loss. Kalau ada trader yang benar-benar jago nggak bisa cut loss, wah saya juga mau belajar sih pastinya. Gitu ya kan. Nah, jadi memang di pasar saham it's all about trading plan kita, strategi kita, dan pastinya ada yang miss, teman-teman. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa yang namanya handle it. Ya, kita harus bisa menghandle hal tersebut. Bagaimana kalau ketika kita udah loss, apakah masih bisa diselamatkan atau memang kita harus buang di sana ya. Teman-teman harus perhatikan. Oke, next ya. Nah, buat teman-teman yang baru kenal ruang saham, ini adalah 3 fasilitas kita, yaitu edukasi saham, dan kita biasanya memang lebih suka offline, karena memang akan lebih in touch juga dengan kalian, dan saya sendiri bisa menjelaskan dengan lebih baik, teman-teman. Kemudian kita ada online, dan kita ada workshop itu nanti di April ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut workshop full technical ya, kita adain di April tanggal 17 sampai 18, dan
kita nggak open banyak slot, ya seperti biasa, kita nggak open banyak slot, dan teman-teman akan dapetin yang namanya workbook, ya, dan di workbook itulah teman-teman bisa yang namanya praktek langsung nantinya. Kemudian yang kedua ada Huang Sam Investing Channel. Kalau yang tadi itu trading ya, kita tuh punya yang namanya investing, yang dimana kita akan update itu selama 3 per kuartal. Ya, kenapa sih kok kita update per kuartal? Nah, sebenarnya simpel karena kinerja keuangan kan keluarnya setiap kuartal, teman-teman. Dari sanalah kita akan menilai suatu emiten ini bagus atau tidak. Dan kita hanya memberikan sekitar 7 sampai 8 emiten aja, teman-teman. Jadi kita hanya memberikan 7 sampai 8 emiten aja untuk teman-teman pantau. Dan yang terakhir yaitu priority group trading ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya yang tadi. Nah, kita bisa lihat kenapa kalau harus sama Huang Saham, karena setelah pakai 3 months data, ya, kita masih di 80% win rate, meskipun kemarin di Januari 76%, ya. Kemudian kita udah handling lebih dari 3.000 klien portofolio. Dan kita juga udah educate lebih dari 1.500 orang dalam seminar kecil maupun sampai workshop, teman-teman. Dan ini adalah hasil dari Huang Saham Investing, ya teman-teman. Jadi Huang Saham Investing ini bentuknya nanti seperti jurnal, ya, seperti e-book, ya. Jadi bentuknya e-book dan teman-teman bisa lihat kita udah done. Kita memang investing journalist start di 18 Agustus. Kita udah done beberapa emiten, ya. Jadi Keju gain target perfectly di 50%. Tetapi untuk Elsa dan SIP kita sell on strength karena melihat tidak banyak ada yang berubah dari kinerja keuangan. RANC kita baru taking profit 8 Desember, ya, kita taking profit dulu. Alasannya ya kita ada alasan tersendiri lah ya. Kemudian ini yang masih ongoing, teman-teman. Kita masih ongoing, bahkan ada beberapa emiten yang kita malah menaikkan range buy dan targetnya. Nah, posisi ada floating 20%, 23%. Ini untuk Huang Saham Investing. Jadi buat teman-teman yang bisa dikatakan nggak suka trading tapi mau investing, kalian boleh beli fasilitas ini ya. Oke, alumni dan partner Huang Saham, kita sering kerjasama dengan sekuritas juga. Ya, ada Maybank, ada Sukor, kemudian sekarang kita ada Ajaib. Nah, jadi kita sudah sering banget kerjasama, ada Sinergi ini punya BCA. Oke, dan terakhir testimoni dari Huang Saham Priority, di mana support ya member-member ini, klien-klien kita ini cukup support banget dengan para tim dari Huang Saham, dan kita cukup respect banget dengan kalian, teman-teman. Oke, thank you. Jadi kita akan masuk di sesi tanya-jawab. Ya, teman-teman, kita masuk sesi tanya-jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom chat Zoom-nya ya. Manfaatkan ini baik-baik, karena hanya kalian 100 orang ini yang akan dapetin live chat ini ya, teman-teman. Ya, jadi kalian boleh tanyakan emiten apa yang lagi kalian lirik, dan apapun lah ya, yang mengenai saham aja ya. Scalping itu seperti apa? Oke. Scalping itu bukan beli pagi terus harus jual siang sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalau beli pagi jual siang, biasanya kita bisa sebut itu sebagai day trading, teman-teman. Nah, scalping ini biasa memanfaatkan penurunan. Ya, jadi ketika pegas ya, saya selalu bilang kalau pegas itu tadi kita scalping. Ya, jadi pegas itu adalah ketika IHSG pagi dibanting, pegas ikutan turun, tapi kita tahu ada change dia masih bisa naik. Nah, kita beli benar-benar waktu posisinya lagi minus. Kita beli, kemudian saat harganya udah balik, kita baru lakukan penjualan, teman-teman. Itu untuk pegas. Agro bagaimana ya? Oke. Agro, BRIS, Antam pasti akan menjadi favorit pertanyaan nih. Ya. Kalau saya belum akan nunjukin chart ya, teman-teman. Saya nggak akan nunjukin chart, tapi saya akan bantu secara lisan ya. Agro secara tren masih masuk di fase sideways, jadi masih harus berhati-hati ya, teman-teman. Masih harus berhati-hati di saham agro. Gimana saya sering katakan ini di member priority kita adalah agro ini bisa dikatakan lebih apa ya?
lebih mengikuti pergerakan BRIS, teman-teman. Nah, lebih mengikuti pergerakan BRIS. Jadi bisa dikatakan harus berhati-hati karena saat ini trennya tuh udah patah banget. Ada 2 support dari agro dan itu udah patah semua. Gitu. Dan saat ini masih di downtrend. Itu untuk agro. Oke, lanjutnya langsung BRIS nih. Untuk BRIS kita tahu saat ini secara tren jangka pendek dia udah lepas dari yang namanya downtrend. Sekarang udah masuk di sideways dengan support di area 2.500. Itu poinnya ya. Kemudian IMAS ada potensi technical rebound. Setidaknya masih bisa naik ke area 1.250. Itu technical rebound dari IMAS. Tapi perhatikan ya, kalian harus perhatikan adalah hati-hati jika memang ada downtrend yang berkelanjutan. BBTN posisi saat ini ada resisten ya. Posisi saat ini ada resisten di area 1820 ya untuk BBTN. Perhatikan ketika udah mendekati level itu. Kita lanjut XCL. XCL secara tren jangka pendek dia udah keluar downtrend ya. Tapi secara tren jangka besar dia ada strong resisten di 2490 2500. Nah, teman-teman harus perhatikan level itu. Saham film gimana kok? Wah, ini juga jadi trending ya, teman-teman ya. Gini, saham film ini salah satu saham yang nggak liquid, teman-teman. Bisa dibilang nggak liquid, jadi cukup mudah untuk menerbangkan ataupun menjatuhkannya. Sudah ARB 2 hari, jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau dari saran dari saya selalu bilang ini di tim, hindari total. Ya, hindari total aja. Nggak perlu ikutan yang namanya pom-pom. Nah, analisa sendiri, kalau memang kalian nggak cocok, jangan masuk. Kemudian BJTM. BJTM bisa dikatakan cocok banget untuk investing karena dividend yield-nya yang cukup oke. Dengan trennya saat ini masih positif, dan terdekat mungkin masih bisa akan naik ke area resisten di 855. Demas, oke. Demas saat ini posisinya lagi di dekat area support ya. Untuk properti mungkin kalian boleh lirik Demas karena posisi saat ini lagi di area support dan udah lama gak perform setelah yang namanya dia bagikan dividen ya. Tapi good news-nya ada gap di atas, ada potensi dia bisa naik. Oke, BBKP. BBKP overall masih belum stabil ya teman-teman. BBKP bisa dikatakan belum stabil, tapi outflow sudah mengecil ya. Masih akan sideways, kalau reversal saya masih belum bisa jamin. Telkom. Telkom kalau teman-teman mau beli, best buy-nya itu masih di 3.000 sampai 3.100 ya. PWO support ada di area 494 sampai 505 itu bolehlah kalian koleksi. Hati-hati kalau misalnya ada jatuh dari bawah 494. Next, BNII downtrend langsung hindari. Antam bisa langsung kalian cek di YouTube Ruang Saham ya. Untuk Antam kalian bisa langsung cek di YouTube Ruang Saham. IMAS udah, BRIS Antam udah, BMTR ya. Kita masih menghindari, tapi lagi ada posisi sideways. Kalau mau ambil di area 262, itu ada support. Kalau saya punya saham BRIS di 3.100, bagaimana ya? Oke, saya bantu sedikit ya. Oke, saham BRIS saat ini sudah masuk di area sideways, teman-teman. Ya, jadi buat KILA ya, buat KILA, posisi saham BRIS-nya di area 3.100. Yang harus diperhatikan adalah kalau IHSG kuat untuk hijau, ada potensi BRIS akan ikutan kembali naik, teman-teman. Dan yang harus diperhatikan adalah ada resisten di area 2970 sampai 3000. Ya.
Kalau itu belum bisa lewat kembali, ada potensi dia akan kembali turun. Ya, tetapi potensi untuk kembali ke area 3.200 itu masih ada. Ya, jadi untuk di area 3.100 ya, kalau untuk average down posisi saat ini cukup nanggung, jadi jangan average down dulu ya, nanti malah nanggung hasilnya. Nah, untuk sisanya bisa Kak Ila ambil keputusan sendiri ya. Mengenai banyaknya pembangunan infra 2021, apakah KRAS akan meroket kok? Udah meroket, teman-teman ya. Udah meroket, KRAS-nya sudah meroket. Buat teman-teman yang masih pemula, baru masuk di pasar saham, buat tambahan informasi ya, pasar saham itu bisa dikatakan future market ya, di mana kita tuh selalu yang namanya, kita tahu gitu, oh ada pembangunan infra, berarti emiten-emiten apa yang akan dinaikkan, yang akan terdongkrak. Otomatis kalian akan mulai beli dari sekarang kan. Dan ketika news itu sudah keluar, biasanya mereka udah price in, gitu. Itu di pasar, itu konsep dari pasar saham teman-teman. Jajan sore jual pagi, mending di emiten yang ditutup posisi hijau apa posisi ARB? Kak Aris Zulfikri. Oke. Saran saya adalah bukan semua saham ARB harus kalian hajar, ya. Gak semua saham ARB itu kalian harus hajar. Ada memang saham ARB yang memang karena udah jelek, udah dibuang. Ya, jadi bukan berarti harus dihajar. Selain itu, kita juga harus lihat yang namanya technical. Gak harus yang bukan hanya melihat oh hijau terus kita beli. Oke. DKFT overall masih downtrend, tapi masih ada potensi untuk tes resisten di 185. Kok bagaimana untuk cara menentukan target profit? Kalau mau belajar, bisa langsung ikutan workshop di Ruang Saham di bulan April, teman-teman. Kita terakhir udah open di Januari, dan memang kita bisa dibilang akan jarang open, dan kita akan open lagi di bulan April. JJ teknikal yang akan naik paling tidak 2-5% besoknya ketika closing itu kayak gimana kok? Sama, kalau mau ikutan di bulan April. Ya. Kaila lagi nih, WSBP bagaimana prospeknya? Oke. Overall WSBP saat ini udah sama ya, sama dengan agro. Tren jangka pendeknya udah keluar, tapi memang kita bisa bilang konstruksi masih, beton ya ini. Beton bisa dibilang juga mengikuti semen ya. Jadi kalau semen masih lemah, beton juga biasanya masih belum akan ikutan naik. BOSS saham gorengan, jangan dulu ya. PTPP saat ini bisa dikatakan outflow udah mengecil, ada dua potensi, antara langsung rebound atau malah makin anjlok. Hati-hati. SMSM salah satu good fundamental untuk di sektor CPO. Ada resisten di 1.300. Java biasanya mengikuti cepin. Kalau cepin nggak naik, Javanya terbang sendiri, hati-hati. Itu aneh biasanya ya. BWKP udah. Thank you kemarin sarannya Amir dapat untung, kalau boleh tahu di hold apa di sell aja. Kalau untuk saran sell, sebenarnya posisi saat ini kita lebih banyakin cash ya. Jadi kalau teman-teman mau sell, Amir itu mulai ada resisten di area 2680 sampai 2700. Nah, itu udah teman-teman kalau memang mau sell udah boleh. WMUU saham baru IPO. Kalau kalian masuk itu terlalu gambling. Ya, secara fundamental masih belum terlalu jelas, secara teknikal juga masih belum jelas. Lalu apa yang kalian beli? Gitu. Nah, jadi untuk saham IPO kita biasanya lebih menghindarin karena terlalu gambling. Konstruksi gimana kok dengan adanya SBF? Sebenarnya trennya masih optimis dan positif. Hanya kita menunggu yang namanya IHSG udah oversold banget, media baru akan pom-pom. Ya, dari sanalah kita baru nanti teman-teman harus sesuaikan dengan analisa teknikal kalian, kapan kalian harus buy on weakness, kapan kalian harus lepas. Kok untuk join member tolong disebutin. Oh, buat teman-teman yang mau ikut fasilitas dari Ruang Saham ya, jadi kalian bisa isikan form di Google Form ya, di mana ada admin Ruang Saham yang lagi chat di kolom chat itu. Nah,
Kalian isikan mana yang kalian tertarik, nanti tim kita yang akan kontak kalian kok. Ya. BJBR, kita bisa bilang masih di zona downtrend, tapi udah mulai yang namanya penurunan kecil. Antam langsung lihat di YouTube Perang Saham, teman-teman. Di sana ada pembahasan lengkapnya di YouTube Perang Saham untuk Antam. PTBA masih akan bertahap, ya, melihat sektor coal masih cukup terbebani, dan PTBA juga masih dalam zona downtrend, jadi masih belum bisa confirm dia kuat naik atau tidak. Kalau saat memilih stock pick, apakah mempertimbangkan sisi BDM? BDM ini apa nih? Bandar morologi atau apa nih, Kak? People of ya. Kemudian Maria Clarissa, BJTM. Oke, udah. WSBP, Weton, Telkom, AGII. Oke, AGII ya. Salah satu emiten yang cukup menarik kalau kalian belinya lalu. Ya, tim sebenarnya waktu itu udah mau rekomendasi, tapi sayang dia udah terbang duluan. Ya, jadi kita memang ada mau rekomendasi persis di 6 Januari, tapi ternyata udah terbang duluan. Jadi kita udah oke, kita lepas aja lah. Ya, ada 600 emiten di pasar saham yang semuanya bisa kasih profit kok. Jadi teman-teman nggak harus terlalu yang namanya FOMO untuk ketinggalan kita hajar gitu, enggak ya. Posisi saat ini cukup berbahaya dengan naiknya kenceng, bantingannya pasti juga kencang. POWR lagi di support area 700, 720, kalau mau koleksi boleh. Sing ini sempat ramai ya. Sing ini lalu sempat ramai. Nah, di area 186 ya, ini masih ada catatan saya. Di area 186 itu saya udah selalu sharingkan di member adalah saham Sing itu dibuang. Jangan dikoleksi. Hasilnya hari ini di 129, teman-teman, ya. Dari angka 186 member-member yang konsultasi mengenai Sing itu saya udah selalu bilang buang dulu. Kemudian ada IRA. Aduh, IRA ini. Oke, untuk saham IRA, posisi saat ini lagi masuk ada di resisten 1.800. Kalau punya di angka 2.200, kalau memang digoreng, dia baru akan naik. Ya, itu untuk saham-saham model IRA. Adro 1380. Kalau memang ada dana lebih, mau average down di area support, it's okay. Unilever cocoknya untuk investing, teman-teman. Kalau untuk trading masih belum. Tapi saat ini kemarin kena resisten di 7.325. Bank Mandiri trennya bagaimana? Mandiri overall tren jangka menengah udah patah, hati-hati. Kalau memang bisa balik di area 6.800 itu lebih bagus. Ya. BBRI masih ada support, bisa di hold dan dipantau dulu. Apa saja yang perlu dipertimbangkan buat cut loss atau average down ketika saham turun terus kok? At least 2-3 hari ARB. Kalau udah ARB dibuang ya untuk Avina. Kalau udah ARB 2-3 hari itu udah jelek banget. Ya, lebih baik udah dibuang. Atau kamu atau benar-benar harus tungguin di support gitu. Cara menentukan oversold atau overbought bisa pakai yang namanya indikator seperti stokastik, RSI. Nah, itu juga pernah saya bahas di Telegram. Kalau nanti memang banyak yang mau tanya, saya coba bahas itu di YouTube ya. Hexa. Hati-hati ya, hati-hatinya adalah masalah likuiditasnya kalau emiten-emiten seperti ini. Overall masih belum rekomend ya, melihat area minor resisten, ya minor itu berarti yang lebih lemah,
di area 3350 aja susah banget dia mau lewat gitu. Oh, nah untuk people of yang tadi ya, dia menanyakan apakah melihat adanya faktor bandar morologi. Nah, overall kalau dari tim Bank Saham sendiri, kita lebih lihat yang namanya indikator-indikator teknikal. Ya, jadi nggak sampai yang ngeliatin namanya kode aset, kode YP, kode BD, dan lain-lain. Alasannya apa? Alasannya itu cuma satu. Bandar itu bisa pakai beberapa sekuritas untuk menggoreng suatu saham, teman-teman. Ya, bandar itu bisa pakai beberapa sekuritas. Nah, kode-kode itu bagaikan cuma baju, teman-teman. Kode itu cuma baju, yang dimana saya pribadi juga pakainya lebih dari satu sekuritas gitu. Jadi ketika memang mau goreng ya, dia bisa pakai beberapa sekuritas untuk masuk. Selain itu, kalau kita mau lihat yang namanya tape reading, hati-hati karena tape reading itu bisa fake. Ya. Fake-nya gimana? Ya dia bisa cabut orderan, dia bisa masukin orderan, kemudian dicabut. Nah, itu teman-teman harus perhatikan di bandar morologi. Kalau dari kita lebih suka lihat yang namanya volume. Kenapa? Karena itu confirm. Oke. Okay? Kemudian Sido, best buy, waktu itu saya sudah sempat bilang di tim saham juga, best buy Sido di 720, cocoknya untuk investing. Astra, overall ada support ya teman-teman. Astra ada support di area 6.000. Kalau nggak turun di bawah 6.000 itu bagus, masih ada potensi rebound. EMTK bisa dibilang third liner atau second liner ya, cukup gorengan, jadi harus hati-hati. Tapi ada potensi masih bisa naik ke 2.200. Indofood simpen aja untuk invest, itu bagus banget teman-teman. Ya selama masih turun hajar aja Indofood. BRPT, BRPT overall good ya. Lagi testing resisten kembali di 1.200. Kalau memang 1.200 nanti bisa lewat, ada potensi nanti tes lagi di 1.300. BRPT, SCMA. SCMA masih di dalam tren sideways ya. Kalau memang bisa dapat di area 2.000 itu akan lebih baik, teman-teman. Kemudian ada TINS ya. TINS masih galau, ya TINS masih galau. Kalau overall dari tim kita masih lebih suka dihantam saat ini. Kemudian PTRO. PTRO udah masuk downtrend, ada support di 1830, tapi masih harus hati-hati. Itu PTRO. GIAA udah mulai dari bulan November, Desember, itu tim udah hindarin terus sih untuk GIAA ya. Kalau untuk GIAA nggak pernah kita rekomendasikan, karena memang ya secara bisnis dia paling tertekan saat ini ya, bisa dikatakan secara bisnis paling tertekan. Meskipun kita lihat ada beberapa analis yang masih merekomendasikan GIAA, dan menurut kita itu gak make sense banget. Dan alhasil hari ini udah turun jauh ya. Waktu di area 400 itu banyak banget yang rekomendasi GIAA. Nah, saat ini udah di 280. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. ITMG sama dengan PTBA dan ADRO akan agak lama, tapi bertahap. Roti ini harus diperhatikan adalah likuiditasnya ya teman-teman. Likuiditasnya kecil, jadi kalau terbang ya gampang, tapi juga mudah untuk dibanting. Hati-hati, jadi kalian masuk lot kecil aja. BTPN juga setahu saya bermasalah dengan likuiditas ya. Jadi masih belum akan jadi rekomendasi. Gajah Tunggal terakhir sempat digoreng, saat ini belum akan masuk lagi, tapi inflow terakhir cukup baik ya. Masih akan tim pantau untuk beberapa hari ke depan. Itu untuk GJTL ya. Same, salah satu emiten yang cukup menarik menurut saya ya. Kenapa kok menarik? Gini, kalau kalian perhatikan perusahaan-perusahaan
hospital atau rumah sakit, rata-rata harganya itu udah 1.000 ke atas, teman-teman. Dan SAME ini masih di 418 saat ini. Jadi menurut saya masih ada potensi SAME saat ini masih bisa naik ke harga 500. Oke? Disclaimer ya, teman-teman ya. Calon-calon multi-bagger ke depan kira-kira apa tuh? Waduh, kalau multi-bagger, pastinya kita nggak bisa sharingkan secara free di sini, dan itu terlalu, bisa bilang itu butuh proses lah. Itu seperti kita bisa dapat PTPP 100%, kita bisa dapat Antam bahkan 100%, itu juga butuh proses sekitar 3-5 bulan ke depan. KBLI, masalah likuiditas, kita masih belum bisa yang namanya pantau. Emiten mana yang bisa scalping? Sorry, kita nggak akan rekomendasi emiten yang akan scalping, karena itu resiko banget, dan itu butuh dipantau. Oke, last ya. Oke, last ada BBRI ya, teman-teman. Oke, BBRI saat ini, tadi saya sudah sempat katakan adalah masih disupport. Jadi, kita masih akan pantau dulu lah ke depannya untuk BBRI. Oke, last dari Kak Resa, WIM. Ada inflow cukup baik, tetapi hati-hati harganya cukup overbought, dan dia berada di area yang cukup mahal secara fundamental. Itu. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah nonton 1 jam ini, dan kita akan upload nanti ke YouTube. Hopefully nanti bisa lancar, karena memang sebenarnya kita biasanya streaming di YouTube, tapi karena memang ada kendala, jadi hari ini kita pakai Zoom. So, buat teman-teman yang masih tertarik untuk join di ruang saham fasilitas, kalian bisa langsung isikan form yang tadi dibagikan oleh dari admin ruang saham ya. Oke, thank you buat teman-teman. See you on the next webinar, ya. See you on the next webinar atau see you on the next market update. Karena dari kita juga masih ada beberapa jadwal untuk webinar. Pasti kita akan bahas tentang fundamental, lebih fokus di fundamental satu. Kemudian buat teman-teman pemula, good news buat kalian. Tapi kelas ini akan benar-benar sangat pemula, dan kita rencananya akan buka secara free di bulan Februari ini. Ya. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang udah join di webinar ini. See you on the next webinar.